Iya, gambarannya kalau kita sih pertama kita masih optimis dengan kondisi yang ada setelah peralihan ke pemerintahan ini Ya, relatif kondusif, pilkada juga ya, ini relatif kondusif ya, dengan ya pasti ada ya, beberapa ya ya, riak, tapi tadi ya, secara overall kondusif. Kemudian kedua, positioning kita juga ya, bagus, ya, makin hari makin bagus ya, dengan achievement yang bagus ya, dan juga kita melihat tadi karena pondasinya kita cukup ya. oke, maka kita masih mampu tumbuh lagi. Jadi kita lihat sih di target kita masih menargetkan tahun depan itu untuk tumbuh di atas 20% Oh, baik top line maupun ya, bottom line itu ya. target kita. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan Mendikti Saintek, Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gadjah Mada. Profil beberapa alumni kebanggaan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Di kanan inspirasi untuk vaksin, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Jadi kan sejak Pak Tatang kelihatannya naik terus kan? Alhamdulillah Ya, tumbuh terus ya, setiap tahun, naik terus baik yang core maupun yang non core ya, yang core itu kan kita sebagai insurance. ya, Yang non core itu ada dua, pertama anak usaha yang bukan insurance, kedua memang penyelesaian kasus-kasus lama lah ya. yang dulu mungkin jadi liability kita olah malahan jadi aset, jadi equity gitu. Oh, Tadinya permasalahan hukum malahan menghasilkan pendapatan gitu. luar biasa. Kasus-kasus yang kita menangkan litigasi gitu itu Ya. lumayan juga. Gitu. Kemudian yang berkembang itu yang apa Pak? Tadi yang core-nya Tugu atau yang kemudian jadi retail itu? Nah, yang sebetulnya gini, waktu itu kan sebelum ini kan pernah Tugu itu fokus ke retail. Nah, waktu saya masuk sebetulnya saya balancing lagi, retailnya tetap dikerjakan, Ya. tapi kemampuan Tugu untuk corporate business ini tetap dieksploitasi lah gitu ya. Jadi istilahnya gini, yang ini kita fokuskan tapi yang ini jangan hilang gitu. Ya. Nah, yang ini juga makin digali lagi. Jadi sebenarnya pertumbuhan bisnisnya yang korporasi juga akhirnya tumbuh signifikan. Ya. Gitu. Padahal kan sebenarnya anunya Tugu di situ kan. Iya, core-nya di core-nya korporasi itu. korporasi. Nah, kita lihat di korporasi itu sebetulnya masih banyak bisnis yang belum digarap lah gitu. Makanya pas kita garap itu kan dulu Pertamina itu di kita 50 hampir 60%. Ya. Nah, artinya account lain itu kan masih belum banyak. Ya. Nah, dengan pertumbuhan bisnis kita garap lagi yang korporasi, akhirnya sekarang udah 1/4 lah, 25% lah Pertamina. Tapi bukan volumenya turun, Pertaminanya tetap segitu, tumbuh sedikit lah. Tapi yang lainnya tumbuh lebih agresif gitu. Ya. Gitu. Kalau tadinya kita itu pendapatan premi itu kan tadinya sekitar waktu saya masuk itu 3,7 kalau nggak salah Pak, 3,7 triliun, sekarang udah hampir 6 triliun Per tahun. per tahun. Jadi Pertaminanya yang tadinya 1,5 1,6 itu 50% dari
pendapatan sekarang udah jadi 20 something gitu, dari pendapatan 25 lah gitu. Gitu, jadi alhamdulillah pertumbuhan bisnis tidak hanya yang retail tapi korporasi. Kalau nggak salah kan Pak Tatang ini keahliannya dulu nggak di situ ya? Betul. Kan di syariah kalau nggak salah. Gimana tuh sweet itu? Itu lucu kalau saya lihat. Sebetulnya waktu saya di syariah itu sempet gamang gitu ya. Sempet khawatir maksudnya Bang. Khawatir gara-gara di syariah itu palu gada, maksudnya generalis sekali. Mengerjakan dari A sampai Z. Dari mulai perencanaan, RKAP, sampai kita jadi sales, kita jadi keuangan. Apa karena unit syariah itu kan end to end kan? Nah, saya sempat khawatir nanti kalau saya jalan terus nggak punya spesifikasi, khawatirnya saya karena terlalu generalis. Kalau orang keuangan bukan, orang sales bukan, underwriting bukan. Tapi ternyata justru dari situ pas waktu punya kesempatan manage company itu selalu scope kita tidak pernah spesifik, tapi kita selalu melihat secara holistik kan. Nah itu makanya satu pihak memang saya pindah dari syariah ke corporate bisnis ini berat, tapi di lain pihak karena biasa kita ngelihat secara generalis, secara holistik, jadi kita mudah melihat mana yang kurang optimal, mana yang bolong, karena tadinya kan sangat detail tapi dalam konteks yang generalis. Jadi pas ngelihat ke sini mudah sekali melihat di sini belum optimal, ini perlu digenjot, yang ini apa juga. Itulah kemudahannya gitu ya. Jadi saya juga kaget lah. Sekarang juga kekagetan saya yang kedua itu, bagaimana mungkin tiba-tiba jadi dirut di asuransi yang cukup besar kan? Cukup besar. Cukup besar. Nah itu seperti apa prosesnya? Apa dicari atau mungkin ada yang? Kok begitu yakin ngambil Pak Tatang itu yang saya? Iya. Memang waktu itu kan ada ini. Pertama pemerintah waktu itu sedang menggalakkan tentang direksi milenial itu, Pak. Direksi dari Kementerian BUMN ada direksi milenial. Mereka mencari kandidat-kandidat muda yang potensial lah gitu ya. Jadi itu juga yang jadi bahan. Yang kedua, saya kan ketua asosiasi, ketua dewan asuransi. Jadi memang secara company mungkin saya dari company kecil ke company besar, tetapi sebetulnya lebih sulit manage asosiasi, Mas. Karena anggota dari asosiasi itu kan perusahaan-perusahaan besar, direksi-direksi perusahaan besar, dan kita kan nggak punya tongkat komando kalau nggak bisa perintah kalau asosiasi itu kan. Bagaimana kita mengajak orang untuk mau bekerja, bukan memerintahkan orang untuk bekerja kan. Itu pengalaman yang bagi saya itu kalau dibilang leadership, ngasah leadership yang utama itu di situ. Sebagai ketua asosiasi asuransi syariah dan ketua Dewan Asuransi Indonesia, itu kesulitannya lebih dibandingkan jadi dirut lah gitu. Jadi itu kira-kira keputusannya di Kementerian BUMN gitu? Kementerian BUMN. Jadi waktu itu saya SK dari Kementerian BUMN, artinya gini, saya jadi talent pool di Kementerian BUMN. Nah, kemudian tadinya memang saya mau ditempatkan di BUMN asuransi lain lah. Nah, kemudian ternyata dari Pertamina ada permintaan kebutuhan di anaknya di sini gitu ya, meminta ke kementerian ada nggak talent pool di kementerian gitu ya. Kebetulan saya ada di talent pool itu, ditawarkan ke Pertamina. Akhirnya cocok, SK lah dari kementerian ke Pertamina, SK dari Pertamina ke sini gitu. Lalu kalau dilihat sebelumnya, kira-kira apa ada masalah atau apa targetnya nggak tercapai atau
apa biasanya kalau pergantian kan seperti itu? Ya, saya lihat sih ada beberapa ya, mungkin lebih ke journey-nya, bukan targetnya yang belum tercapai, tetapi lebih ke journey atau next proses dari estafet lah ya, dari yang sebelumnya. Beberapa hal yang kemarin itu kan sudah tercapai, tapi juga ada challenge lain kan. Nah mungkin tahapan yang kemarin itu sampai dengan di situ gitu ya, termasuk kan yang retail itu kan digalakkan sebelum periode saya sebetulnya gitu. Jadi betul. Saya sudah tinggal melanjutkan nih yang retail ya. Jadi saya sih melihat tidak ada permasalahan signifikan. Kalau permasalahan pasti di perusahaannya ada aja ya, tapi tidak ada permasalahan yang signifikan, bukan gara-gara tidak tercapai target, tapi lebih kepada estafet next journey lah gitu ya, challenge berikutnya ya, termasuk juga waktu itu bagaimana ada PR-PR tambahan, PR reformasi lah di sini ya. Beberapa PR itu kan termasuk misalkan gini, itu juga yang efek ke pendapatan kan. Ada kasus dengan Citibank Hong Kong waktu itu yang kita sudah 2 kali berperkara dan kalah, tinggal 1 kesempatan lagi. Kemudian juga ada misalkan penyelesaian piutang macet gitu ya, piutang lama. Kemudian ada masalah transformasi sistem, core system gitu kan. Kemudian ada masalah yang transformasi aset-aset kita yang berupa gedung, jadi gedung-gedung di luar negeri. Kemudian juga ada masalah ini, aktivitas bahwa kita ini TBK, tidak hanya kita bisa tidak melihat bagaimana performance saham lah gitu. Kalau selama nggak TBK kan kita nggak peduli karena nggak ada itu. Tapi sekarang kan ada sisi lain. Ketika perusahaan bagus juga kadang-kadang nggak inline dengan saham. Perusahaannya bagus, sahamnya turun. Nah ini bagaimana memanage juga kondisi di pasar saham, image di pasar ya. Nah Pak Tatang itu kan background awalnya kan bukan hukum ya. Iya betul. Tapi harus menangani soal-soal itu. Kiatnya gimana itu? Nah itu juga mungkin gini ya. Aktifnya kita di organisasi waktu kemahasiswaan gitu, itu juga cukup membantu. Kan dulu saya juga di Senat mahasiswa. Bagaimana kalau di kemahasiswaan itu dari awal kita ini bicara tentang pasal-pasal kan, dan itu juga pemahaman kita tentang kalimat, tentang proses gitu ya, itu membantu saya kira. Dibantu tentu dengan tim legal, tapi paling tidak pola-pola pemahaman hukum dan celah kalimat yang bisa kita optimalkan itu mungkin juga dari aktivitas kemahasiswaan lah dulu ya. Jadi intinya itu pengalaman, kepiawaian manajerial dan leadership gitu kira-kira. Betul. Ya jadi itu kan sebetulnya kan hukum itu common sense ya. Makanya kalau Inggris pakai apalagi ini kan kita berperkaranya di Hong Kong yang menggunakan common law. Iya, jadi common sense dengan common law ini sebetulnya logika manajemen ya masuk lah gitu. Nah, Pak Tatang tadi mengatakan bahwa premi per tahun sudah mencapai 6 triliun ya? Ya hampir 6 triliun. Kita mudah-mudahan ini kan masih ada waktu sampai akhir tahun bisa sampai. Itu untuk besaran asuransi di Indonesia itu levelnya apa? Rankingnya seperti apa? Iya. Jadi kita itu 6 triliun itu kan to go only.
kalau kita dengan anak usaha dikonsolidasikan, itu kita mungkin hampir 9 sekian triliun lah, hampir 10 triliun. Nah, ini juga salah satu pencanangan kita. Waktu saya masuk itu udah ada visi misi. Salah satu visi misinya itu adalah untuk menjadi asuransi nomor 1 di Indonesia. Nah, kita breakdown, kita bikin strategi house, pilar-pilar strategi, gimana capai untuk jadi nomor 1. Dua hal yang paling signifikan, nomor 1 itu paling gampang diukur adalah pendapatan premi dengan laba. Nah, waktu itu kita lihat yang nomor 1 itu labanya itu di atas 10 triliun. Labanya aja, Pak? Bukan labanya, preminya, saya maaf. Preminya itu di atas 10 triliun dengan laba. Tapi ini perusahaan yang berbeda. Yang preminya 10 triliun siapa? Yang labanya itu kurang lebih 1 triliun. Company-nya beda siapa gitu ya. Nah, makanya kita bilang, kalau jadi nomor 1 berarti harus preminya di atas 10 T, labanya di sekitar 1 T lah gitu ya. Nah, oleh karena itu, dua hal ini yang kita beritahu menjadi strategi, menjadi acuan. Kalau nggak nembus ini, maka kita nggak nomor 1. Saat ini berarti kita ya di nomor 2 lah ya. Di nomor 2, tapi dengan nomor 1 company yang berbeda. Premi perusahaan A, laba perusahaan B. Nomor 2-nya sama-sama Tugu gitu. Nah, jadi kita dalam upaya untuk jadi nomor 1. Kalau laba berapa? Laba itu saya lupa angkanya ya, kurang 552 sampai dengan kuarter 3, 552 miliar ya. Itu konsolidasi kan ya. Nah, jadi ya kita harapkan tahun ini sudah bisa di misalkan 600-700, berarti kan tahun depan. Waktu itu kita canangkan to be number 1 itu sampai dengan 6 tahun. Mulai dari 2022. Ya, 6 tahun. Nah, sekarang sebetulnya kita udah dekat karena premi udah 9 something, laba mungkin udah 700-800. Ya, mudah-mudahan kalau semua baik 2 tahun ke depan sih mestinya sudah tercapai. Nah, tadi anak usaha yang di luar asuransi itu apa itu? Ini. Nah, contoh kita itu kan kalau kita beberes itu kan kita beres-beres itu kan kita lihat mana yang bisa dioptimalkan. Dulu itu kita ada perusahaan rental dan property management, rental kendaraan. Itu perusahaan kecil di lingkup Pertamina ya. Labanya itu ya sekitar 10 miliar, naik turun lah. Itu pun sudah meningkat katanya dari sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya 1 miliar, 2 miliar. Sekarang waktu itu menjadi 10 miliaran, itu udah lompatan yang signifikan katanya gitu. Nah, itu dalam 3 tahun sekarang labanya sudah sekitar 85 miliar. Company itu rental kendaraan dan property management, dan kita canangkan sekarang bahwa bisnisnya itu tidak di captive saja. Makanya sekarang udah 60% di non captive. Dulu kan mungkin bisnisnya di Pertamina Group lah. Sekarang di Pertamina Group itu tinggal 40%, 60%-nya udah di luar, dan kita canangkan untuk rental kendaraannya tahun depan itu sudah masuk di 10 besar perusahaan rental di Indonesia gitu. Kalau tadinya sekedar ada, sekarang kita udah masuk ke tahun depan insya Allah secara jumlah unit udah 10 besar. Nanti baru habis itu kita akan canangkan lagi karena 10 besar ini pencanangan waktu 2022. 2022 itu kita mencanangkan 3-4 tahun ke depan kita harus jadi 10 besar. Nah, insya Allah tercapai. Kita lagi bikin lagi pencanangan baru 3-5 tahun ke depan, apalagi yang bisa dicapai oleh perusahaan ini gitu. Itu salah satu yang lumayan sukses lah. Gitu. Lalu
itu sentuhan-sentuhan manajerial dan leadershipnya apa? Kenapa dulunya nggak bisa? Ya, ya sebetulnya itu kan lagi-lagi kemampuan kita going detail di operation company ya. Saya sih melihat waktu mereka presentasi itu kira-kira apa yang waktu itu saya cuman fokus ke 3-4 hal untuk mereka lakukan secara konsisten, Pak. Sebelum masalah pertumbuhan bisnis gitu ya. Jadi saya merasa bahwa pondasi itu, kaki-kaki itu harus dikuatin dulu, baru bisa melangkah lebih jauh gitu ya. Nah, beberapa pondasi itu adalah corporate governance sebetulnya di perusahaan. Nah, governance-nya pertama, kalau kendaraan, kebetulan kan saya dulu waktu di asuransi lain pernah handle asuransinya Toyota Rencar, perusahaan rental nomor 1 lah di Indonesia ya. Waktu itu saya handle 22.000 unitan. Jadi saya tahu bagaimana track mengelola unit-unitnya. Nah, dari situ saya lihat pertama saya fokus pada pengadaan kendaraan. Jadi pengadaan kendaraan itu harus multi source gitu kan. Itu prinsip umum tentang pengadaan kan. Yang kedua masalah pengadaan financing, karena rental kendaraan itu kan hidupnya dari cash flow ya. Bagaimana kita minjam, kita menyewakan, hasil sewa sebagian buat nah, makanya cost of fund itu menjadi penting. Nah, itu juga salah satu kita switch waktu itu dari biasanya satuan, kita punya SPK 20 ya kita cari kredit 20 unit gitu ya, menjadi plafon ke bank. Jadi kita punya plafon di Bank Mandiri misalnya sampai 400 miliar. Jadi kapan aja kita butuh pembiayaan, ada kendaraan, kita tinggal disburse kan dari plafon itu, sehingga rate-nya kan menjadi rate corporate, nggak consumer satuan gitu ya. Jadi cost of fund-nya juga kita beresin, dan ini kan jadi nggak main-main, nggak bisa main-main pengadaan, cost of fund. Kemudian yang ketiga adalah masalah penjualan kendaraan salvage-nya, bekasnya. Setelah 3 tahun kan kita ganti unit, yang bekas itu kita jual. Nah, ini kita dulu kan dengan alasan agar proses cepat, harga oke, cash flow segera, ini dilakukan penjualan langsung. Sekarang kita masukkan ke balai lelang. Jadi kita ke balai lelang profesional sehingga naik nilainya itu ya. Naiknya lumayan. Bisa 10, 15, 20% itu valuasi dari nilai buku gitu ya. Dan ya lagi-lagi governance lah. Menghindari orang berbuat macam-macam di sini gitu kan. Kemudian yang keempat itu maintenance. Jadi waktu zaman masalah spare part, masalah percepatan, perbaikan kendaraan dan lain-lain, sehingga waktu itu salah satu targetnya adalah bagaimana unit-unit standby, unit-unit mobil pengganti itu turun jumlahnya. Karena mobil pengganti ini kan cost yang tidak menghasilkan. Kalau populasi mobil pengganti itu sampai 3%, kalau kita punya 3.000 kendaraan, berarti ada 90 kendaraan yang kita harus beli, tapi nggak menghasilkan duit. Nah, kalau kita bisa manage perbaikan, penggantian, titik-titik, unitnya apa, ini kita bisa turunkan. Dan pengalaman saya waktu track itu sampai pernah turun populasi ini sampai 1%-an, bahkan kalau nggak salah 0,7 ya dari total populasi. Makanya waktu itu saya bilang kalau 5% itu kegedean. Coba gimana caranya nih sampai 2%. Detailnya ya harus dipikirin, tapi objektifnya adalah mobil standby itu pengganti 2%. Nah, yang selanjutnya satu lagi nih masalah cash flow kan tadi, selain cost of fund, cash flow. Waktu itu saya bilang gini, apa yang menjadi permasalahan cash flow piutang tinggi? Ternyata
salah satu permasalahannya itu karena billing antara kendaraan dengan supir dengan lemburnya itu disatukan. Sehingga harus jelas dulu masalah gaji supir dan lemburnya, baru di billing, baru dibayar. Nah, ini bisa membuat 2-3 bulan nih proses pembayaran. Nah, akhirnya kita bilang gini, kita bikin aja rombak MOU-nya yang fix kan mobil dengan supir. Ini dibayar tiap tanggal berapa. Yang ini nanti kita rekonsel tiap 3 bulan, tiap 6 bulan. Toh ini nominalnya kecil. Sehingga cash flow darahnya ini ngalir lagi. Kalau tadinya piutangnya itu gede sekali, sehingga cost of fund-nya mahal, sekarang duit itu cepat masuk walaupun ininya ada yang nggak masuk, tapi kan persentase ini kan kecil sekali. Paling kalau kita lihat kan supir aja dari harga sewa mungkin kan hanya 50%, 30% lah. Yang ininya paling 10-15% yang makanya kalau kita memisahkan ini 90% udah dibayar duluan, tinggal yang 10%. Nah, 90% ini kan yang ada cost-nya. Bisa jadi yang 10 ini kan yang untuk kita nggak ada cost of fund-nya, yang mungkin nggak masalah kita rekonsiliasi 3 bulanan. Nah, itu yang menjadikan cash flow lancar sehingga kita bisa invest lagi di unit baru gitu. Nah, di dalam melakukan itu perombakan, mungkin transformasi, mungkin restrukturisasi, itu apakah tidak ada yang secara internal kemudian protes, mungkin reaksi. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Pasti kalau itu tuh konsekuensi ya. Bahkan misalkan gini, komisaris saja pernah bilang, ini sebetulnya kita dalam kondisi kondusif atau nggak kondusif. Nah, saya bilang ini, kalau yang dinyatakan kondusif itu tidak ada riak, maka tidak akan ada aliran air. Ya, airnya kayak di bejana aja diam, nggak ada riak, tapi nggak ada aliran. Nah, kita kan harus dinamis, harus mengalir. Setiap aliran pasti ada riak. Yang paling penting itu gimana caranya alirannya tepat, tepat sasaran sehingga riaknya ini tidak menghasilkan bencana gitu ya. Nah, jadi pasti banyak sekali hal-hal yang dihadapi gitu ya, riak-riak gitu ya. Bahkan biasalah kalau di UMN kan sampai surat kaleng, surat kemana mungkin ke instansi-instansi itu, ke pemegang saham itu menjadi makanan juga gitu ya maksudnya. Tapi saya pertama memang bagaimana kita fokus melakukan ini secara konsisten sehingga ada hasil yang bisa kita perlihatkan gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana juga kita memberikan reward terhadap orang-orang yang mau melakukan ini dan berhasil melakukan ini, sehingga mereka akan memisahkan diri. Orang kan bagaimana mereka itu, teman-teman itu, karyawan itu bisa berjamaah, berkelompok dalam kondisi yang baik, dalam jamaah dan kelompok yang baik gitu ya. Nah, ya kalau memang ini kita harus pecahkan kelompoknya, kita mungkin pecahkan kelompoknya. Ada orang-orang yang fokus dengan perbaikan, fokus dengan kinerja dan mendapatkan hasilnya. Nah, biarlah yang fokus dengan bergosip, fokus dengan komplain ini, akhirnya juga mungkin capek sendiri, walaupun nggak capek-capek sih. Tapi ya, nah itu juga lagi-lagi peran atau pengalaman waktu berorganisasi itu jadi sangat penting ya. Karena kalau di organisasi kan pasti ada faksi, pasti ada perbedaan pendapat, bagaimana manajemen masa, manajemen itu membantu lah, gitu. Mas Bambang lebih paham dulu politikus, tapi paling tidak kurang lebih
kalau kita mungkin anak sekolahan doang nih agak ruwet gitu ya. Tapi karena kita dulu pernah organisasi, pernah tahu lah, memetakan paling enggak ini kelompok yang begini, walaupun tidak tahu persis ya. Tapi paling enggak kan peta gerak-gerik dan lain sebagainya itu bisa kita petakan. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengajak, ayo jangan begitu, ayo kita lakukan perbaikan. Nah, Pak Tatang, apa yang dilakukan ini kan sudah terbukti, kinerjanya, trennya. Nah, bentuk-bentuk penghargaan atau reward atau apresiasi baik dari internal eksternal apa? Ya, kalau untuk perusahaan ini alhamdulillah hampir semua reward yang layak kita terima, maksudnya layak pertama penghargaan terhadap perusahaan asuransi. Pasti kita mendapatkan penghargaan terhadap, nanti mungkin detailnya kita kirim listnya. Tapi pasti kita dapatkan tuh, nggak ada yang kelewat. Yang di BUMN juga kita dapetin, yang perusahaan sebagai perusahaan publik kita dapetin. Jadi semua view ya, semua mau asuransi, kita sebagai BUMN, kita di internal Pertamina, misalkan di Hakordia kemarin hari anti korupsi, kita juga mendapatkan penghargaan sebagai entitas anak Pertamina yang menerapkan standar pencegahan anti korupsi yang paling baik gitu. Jadi di BUMN kita dapat award di antara company BUMN lah gitu. Di TBK juga gitu. Jadi untuk company rasanya kadang-kadang seringkali kita sampai ini siapa lagi sekarang yang mewakili, saya udah bosen juga naik panggung gitu ya. Jadi bilang gitu ya. Untuk personal juga alhamdulillah, misalkan dari Infobank itu base 100 CEO itu kan, di mana base 100 CEO itu mungkin insurance itu mungkin 5 orang lah ya. 3 tahun terakhir ini saya dapat terus jadi konsekutif gitu ya. Padahal juga biasanya yang muda-muda itu ada future leader, jadi bukan base CEO, tapi future leader ditaruhnya gitu ya. Karena mungkin memberikan kesempatan nih orang-orang muda yang kelihatannya achievementnya bagus, tapi belum bisa masuk ke base CEO. Tapi sebuah penghargaan bagi saya yang masih muda tapi udah masuk di base CEO gitu, bukan di future leader gitu ya. Itu achievement yang paling inilah, yang paling menonjol gitu. Nah, Pak Tatang sekarang menatap tahun 2025. Kalau melihat tadi kan berarti targetnya harus naik tadi, premi harus naik, laba harus naik. Pasti. Nah, ini seperti apa gambarannya? Iya, gambarannya kalau kita sih pertama kita masih optimis dengan kondisi yang ada setelah peralihan ke pemerintahan ini relatif kondusif, pilkada juga ini relatif kondusif, dengan pasti ada beberapa riak, tapi tadi secara overall kondusif. Kemudian kedua, positioning kita juga bagus, makin hari makin bagus dengan achievement yang bagus. Dan juga kita melihat tadi karena pondasinya kita cukup oke, maka kita masih mampu tumbuh lagi. Jadi kita lihat sih di target kita masih menargetkan tahun depan itu untuk tumbuh di atas 20%, baik top line maupun bottom line gitu. Target kita. Nah, asuransi ini kan pasti akan tumbuh atau juga surut bersamaan dengan ekonomi nasional, kira-kira itu. Jadi Pak Tatang melihat bahwa ekonomi nasional memang optimis akan membaik. Jadi kita lihat bagi kami Pak, bagaimana kami melihat kemungkinan pertumbuhan itu, memang ada beberapa segmen. Pertama, ada faktor dari pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Pertumbuhan ekonomi nasional secara paralel akan membuat kami tumbuh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proyek-proyek strategis yang ada di lingkungan atau di expertise kita. Bisa jadi tadi pertumbuhannya
5-8% misalkan. Kenapa kita growth-nya bisa 20? Karena ternyata 5-8% itu impact dari sektor strategis kita cukup besar. Kemudian yang ketiga, kita juga lihat penetrasi asuransi di Indonesia kan masih kecil. Literasi penetrasi, maka ada pertumbuhan penetrasi yang bukan gara-gara pertumbuhan ekonomi karena kebutuhannya meningkat, ada asuransi yang diwajibkan dan lain-lain. Yang keempat, faktor dari kemampuan kita bersaing dengan insurance lain. Bisa jadi ini yang kita ngambil market orang lah gitu. Jadi dalam merumuskan pertumbuhan itu 4 poin itu paling tidak yang jadi pertimbangan kita. Jadi artinya pertumbuhan ini juga pasti ada dampak pertumbuhan organisasi, pertumbuhan SDM dan sebagainya kira-kira ke depan. Betul. Kita salah satu 2-3 tahun terakhir Pak Bambang, pertumbuhan bottom line itu lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan top line, itu gara-gara juga kita melakukan cukup banyak efisiensi di operasional. Jadi kasus tahun ini bisa dibilang itu kita justru OPEX kita turun dikala pendapatan kita naik karena kita melakukan banyak efisiensi di operasional sehingga kalau atasnya naik 20%, bawahnya bisa naik 80%, 100% gitu. Karena selain pendapatan yang naik, gimana caranya pendapatan ini tidak linear dengan pengeluaran gitu. Jadi pendapatan naik, tapi kalau bisa pengeluaran tetap. Ini juga fokusnya bukan pengetatan terhadap hak pegawai, tidak. Karena yang kita fokuskan adalah bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu lah gitu yang bisa ditahan, yang tidak impact langsung terhadap bisnis. Kalau terhadap karyawan, kenaikan gaji, bonus, insentif dan lain-lain karyawan tetap kita optimalkan. Bahkan tahun ini kita di ulang tahun kemarin yang 43 kita akan memberangkatkan karyawan ini untuk perjalanan ibadah. Jadi kalau yang muslim mau berangkat haji atau umroh, yang non muslim bisa perjalanan rohani gitu ya. Ini kita memberangkatkan 110 orang beserta pasangan, berarti 220 orang dari total karyawan yang kurang dari 400. Karyawannya itu kurang dari 400? Kurang dari 400. Luar biasa itu. Jadi sempat kan misalkan ada asuransi lain, yang waktu itu restrukturisasi karena kondisi permasalahan BUMN lain, restrukturisasi karyawannya itu dari 1.200 dipotong menjadi 600. Kita sampai sekarang karyawan kita masih 400. Jadi efisien sekali. Dan ini yang kita pertahankan agar kan kita tidak tahu 5 tahun ke depan pertumbuhan ini akan bisa dijaga atau tidak. Makanya pertumbuhan di bawah itu tidak boleh linear, sehingga suatu saat ternyata ada depresiasi, bukan pertumbuhan, ada penurunan, tidak berimpact pada karyawan. Karyawan tetap bisa hidup layak lah gitu ya, karena jumlahnya yang tidak terlalu membebani perusahaan. Pak Tatang, kalau nggak salah dulu apa setelah reformasi atau setelah itu itu asuransi Tugu ini di dalam grup Pertamina, termasuk yang dikhawatirkan itu, yang paling paling drop, paling bermasalah, paling itu seperti apa? Mungkin pernah waktu itu gonjang-ganjing cukup ramai di masa reformasi sampai awal tahun 2000-an lah 2004 2006 mungkin ramai sekali memang di sini. Cuman saya juga kurang tahu persis karena waktu itu saya masih ada di Undip. Masih kuliah saya. Tapi yang pasti memang salah satu hal juga di sini itu permasalahan tuh banyak, internal juga cukup riak tadi kenceng. Dan kalau kita lihat bahkan pergantian kepemimpinan di sini itu sering sekali. Jarang orang yang
full 1 periode, apalagi maksimum 2 periode ya. Relatif cepat, 2 tahun ganti ini. Makanya saya bersyukur ini sudah 3 tahun ya. Sudah, artinya sampai dengan 3 tahun aja berarti oke dibandingkan dengan ini gitu ya. Ya nggak tahu besok lusa kan kita nggak tahu. Kalau periodenya berapa tahun? Kalau periodenya sebenarnya 1 periode 3 tahun. Oh, 3 tahun. Target maksimum 2 periode. Walaupun sekarang ada Permen BUMN kan yang menyatakan BUMN dan anak BUMN itu bisa 5 tahun. Jadi kelihatannya ke depan akan ada perubahan. Dulu kan Pertamina 4 tahun. Sehingga anak-anaknya semua dibikin 3 tahun. Kayaknya ini waktu zaman Pak Kus mungkin. Iya. Nah, sekarang agak bicara keluar sedikit. Ini kan pemerintah ini juga punya perusahaan asuransi sendiri. Ya, beberapa. Yang banyak masalah, yang itu. Nah, itu lepas dari masalahnya, mungkin siapa tahu Pak Tatang punya semacam saran atau mungkin semacam formula gimana itu persoalan yang begitu sulit yang jarang itu. Iya, sebetulnya gini. Sebetulnya balik lagi itu kan hal-hal yang general ya. Apapun masalahnya di perusahaan itu, kalau menurut saya sih permasalahannya itu mirip-mirip. Mirip. Pertama, bagaimana kita bisa memetakan masalah. Mana memang masalah core, mana yang kelihatannya masalah tapi bisa jadi sebetulnya bukan masalah kalau kita udah pisah-pisahkan. Jadi pemetaan masalah ini jadi sangat penting. Kemudian yang kedua, ini juga kalau peta masalahnya sudah ada, masalahnya udah kita pecah-pecahkan sampai yang kecil, obatnya kan jadi lebih sederhana, lebih simpel, lebih mudah. Nah, kita obatin yang Pareto dulu kan, yang penting. Kadang-kadang hal-hal yang kecil itu yang yang obatin. Saya selalu merefleksikan contoh kalau kita kepala sakit, meriang, demam gitu. Kadang-kadang kan kita kalau sakit, meriang, demam itu kan bisa jadi parah, bisa jadi kita harus minum obat ini itu ya. Ternyata bisa jadi kalau kita pecahkan adalah hanya gara-gara kuku kita yang nusuk menjadikan bengkak gitu ya. Kan obatnya jadi sederhana, nggak usah minum obat sakit kepala, demam dan lain-lain kan. Fokus aja ke yang bengkaknya itu misalkan gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konflik of interest. Jadi bagaimana kita memecahkan konflik of interest, interest siapa, interest apa, bagaimana sehingga interestnya ini tidak konflik. Saya sih percaya bahwa sebetulnya kalau kita tata dengan baik, interest ini bisa tidak berkonflik lah gitu. Tapi ya tentu jadinya tidak ada interest yang eksesif. Misalkan gini, kalau kelayakan interestnya 5%, ya jangan minta 10%. Interest dalam konteks permasalahan gitu ya. Jadi bagaimana kita mendudukkan bahwa interest ini memang hanya 5%, sehingga 5% yang lain adalah interest yang lain, sehingga semua bisa duduk rukun ya. Permasalahan ini bisa tertata, tidak tumpang tindih. Nah, saya rasa salah satu permasalahan yang paling besar di BUMN itu konflik of interest. Jadi nata interestnya ini tidak berkonflik itu juga karena kepentingannya kan banyak. Di satu sisi misalkan gini, ini perdebatan dan antara juga sama kan? Perdebatannya apakah perusahaan BUMN ini fokus komersil atau menjalankan program pemerintah gitu ya. Kan sampai sekarang kita nggak bisa define itu. Pasti ada komersilnya, ada menjalankan program pemerintahnya. Nah, begitu porsinya berapa? Maksudnya ketika menjadi KPI, mana KPI program pemerintah, mana KPI komersil. Kemudian
ketika pertanggungjawaban, mana dana yang digunakan untuk kebijakan komersil, mana yang kebijakan penugasan. Kemudian nanti termasuk juga pihak-pihak yang bertanggung jawab, misalkan aparat penegak hukum dan lain-lain gitu ya. Kita juga kan harus mendudukan mana justifikasi ini adalah hal yang harus dilihat dari segi penugasan, mana yang dilihat dari justifikasi komersil. Nah, memisahkan ini aja rumit, memisahkan penugasan dengan komersil ini sampai dengan tindakannya, sampai dengan biayanya, budgetnya, sampai dengan resultnya, sampai dengan pertanggungjawabannya. Kan ini konsekuensinya berbeda ya, antara ini dengan ini. Tapi kan kita harus tally gitu ya. Nah, itu aja satu hal. Belum lagi contoh di Tugu kepemilikan Pertamina itu adalah 58,5%. Artinya kepemilikan non Pertamina publik itu masih cukup besar. Interestnya kan pasti berbeda juga, interest publik dengan interest Pertamina, interest BUMN dengan interest komersil. Kemudian kalau kita lihat tadi ada banyak hal lah gitu. Kalau kita petakan tadi interest itu di sebuah company itu kan pasti banyak. Dan spesifik tiap perusahaan punya problemnya masing-masing, tapi saya pikir kemampuan memetakan interest ini menjadi tidak berkonflik, kemudian tadi pemetaan masalah gitu ya juga untuk bisa diselesaikan, ini jadi yang ketiganya pasti keberlanjutannya. Dari sini itu bagaimana kan permasalahan itu pasti nggak ada obat yang cespleng, pasti harus dicicil. Bagaimana kita konsekuen dan terus-menerus berlanjut untuk melakukan itu, tidak gampang berubah 2 tahun 3 tahun robah lagi. Jadi di awal jangan mau cepat selesai, kita setting dengan benar, tapi setelah itu jangka panjang kita cicil permasalahannya selesai. Saya kira secara umum gitu sih Mas. Nah, inti dari bisnis asuransi itu kan image dan trust. Trust, betul. Nah, kalau sudah terjadi ini asuransi itu susah nggak ngangkatnya lagi? Susah. Memang trust ini ya. Orang kalau udah disakitin ini luar biasa ya, susah minta. Lebih baik kenalan dengan orang baru daripada yang minta maaf yang udah disakiti ya. Nah, itu trustnya itu memang menimbulkan trust itu sulit gitu ya. Nah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Contoh misalkan ini, kan trust itu kan nanti ada personal trust, ada corporate trust. Ya. Bagaimana sebetulnya di leadernya di company itu harus meyakinkan, memberikan corporate personal trust. Leader artinya direksinya beserta pimpinan-pimpinan senior manajemen memberikan trust gitu ya. Trust itu pasti kan trust ke dalam dulu. Trust ke dalam untuk kita bangun trust keluar gitu ya. Habis itu tadi dengan adanya permasalahan yang diselesaikan satu persatu, dengan adanya progres itu akan menimbulkan trust balik gitu ya. Jadi memang pasti sulit, tapi bisa dikerjakan. Karena sebetulnya trustnya ini kan nggak hubungan personal yang tadi sakit menyakiti tapi ini kan trust dalam konteks finansial. Jadi kalau kita bisa buktikan secara finansial kita bisa meyakinkan ya bisa. Jadi sebetulnya relatif lebih simpel daripada membangun hubungan kembali 2 orang lah gitu ya. Rasanya sepintas lalu resep yang diberikan Pak Tatang ini bisa menjawab persoalan lah ya. Ya, persoalan umum. Nah, sekarang terakhir pertanyaan saya. Pak Tatang ini sudah tidak menggeluti bisnis asuransi syariah. Tapi tetap di asosiasi asuransi syariah sampai sekarang. Masih. Nah, itu seperti apa? Ya, sebetulnya bukan tidak menggeluti. Di Tugu ini kita punya unit usaha syariah. Dan sekarang kita lagi proses untuk spin off, memisahkan. Jadi salah satu kalau kita lihat ini dari pilar strategi kita,
salah satu pilarnya itu kan kita punya 5 pilar. Salah satu pilarnya itu tentang bisnis growth-nya sendiri gitu ya. Nah, di bisnis itu kita mencoba Tugu itu membangun ekosistem asuransi, di mana kami punya asuransi umum, asuransi jiwa, konven syariah, corporate retail, asuransi reasuransi, semua kita punya gitu ya, message-nya ya gitu. Nah, makanya termasuk pengembangan asuransi syariahnya. Kita mudah-mudahan tahun depan udah selesai prosesnya untuk melaunching perusahaan baru hasil spin-off unit usaha syariah ini. Nah, ini tambah lagi karena kita bicara syariah. Kenapa bisnis syariah ini tidak hanya asuransi di Indonesia itu nggak maju-maju, malah maju mundur kelihatannya. Perbankan gabung bisa lagi. Ini sebenarnya apa persoalan utamanya? Ya, kalau saya lihat pertama bagi orang umumnya gitu ya, asuransi aja kan, memahami asuransi aja misalkan udah cukup rumit ya, dengan berbagai ketentuannya. Makanya PR asuransi adalah bagaimana simplifikasi produk, simplifikasi proses sehingga tidak rumit. Nah, kebayang asuransi syariah mungkin lebih rumit lagi gitu ya. Ini barang ini aja udah sulit, ini ada lagi barang baru nih gitu ya. Jadi pertama bagaimana masyarakat memahami aja jadi PR. Kalau tadi literasi di asuransi aja rendah, apalagi di asuransi syariah gitu ya. Pertama pemahaman. Yang kedua adalah praktisinya juga gitu ya. Jadi kebanyakan asuransi syariah itu kan hadir dalam bentuk unit atau perusahaan dengan modal yang cukup kecil, tidak gede. Nah, sekarang contoh misalkan gini, BUMN saja di asuransi konvensional punya banyak, dan dari gede sampai sedang lah gitu ya, gitu ya. Tugu gede, ada yang sedang, yang lain gitu ya. Tapi yang syariah ada nggak kan? Belum. Kebayang kalau misalkan gini, ada inisiatif untuk mendirikan asuransi syariah dengan modal 1 triliun misalkan gitu kan, bukan modal 50 miliar. Pasti kan beda ininya. Ini juga kelihatan di perbankan. Waktu yang tadi merger itu 3 jadi 1 itu BSI. Sebetulnya kan pertumbuhan BSI-nya jadi bagus. Cuman sayangnya yang lain nggak bisa ngikutin karena yang lain tetap kecil-kecil ya, bank-bank yang lain. Jadi kapitalisasinya itu hanya bisa dilakukan oleh BSI aja nih sekarang. Yang lain belum bisa mengkapitalisasi market gitu ya. Nah, saya kira yang kedua tadi permasalahan itu juga permodalan atau pelaku yang serius terhadap itu. Makanya kita juga mau mencoba dengan kemampuan finansial kita, mestinya kita bisa tadi kalau bank ada BSI, Tugu bisa ada Tugu Syariah karena finansial kita strong gitu ya. Market ada. Nah, kemudian yang ketiga tentu keberpihakan dari regulasi dari ketentuan pemerintah. Kalau kita lihat misalkan gini, bagaimana perbankan bisa melewati atau pasca Krismon 98, itu kan banyak insentif yang diberikan sehingga industri perbankan ini bisa tumbuh berkembang seperti sekarang. Artinya sebetulnya sebagai infant industri ini yang ekonomi syariah ini harus ada gerakan yang lebih masif untuk kita bisa mendorong gitu pemerintah, karena ini kan hal baru ya. Contoh misalkan gini, kalau kita lihat di green energy aja, untuk green energy bisa jalan itu kan inisiatifnya luar biasa. Dan kalau kita lihat dari cost membuat ada green inflation kan, ada inflasi atas biaya energi yang dari green. Tapi kan karena kita sepakat kita harus ke sana, kita ambil. Nah, itulah yang maksudnya gini, anak baru lahir ini nggak akan bisa hebat kalau ya dibiarin hidup
seadanya. Memang harus dipupuk, dirawat, digedein nanti biar bisa bersaing. Saya pikir paling nggak itulah. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Tatang Nur Hidayat, Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Ekonomi Indonesia edisi Januari 2025. Sekali lagi terima kasih, sukses luar biasa. Amin. Jadi kita tambah pintar ini dengan Pak Tatang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat. Ini anak-anak muda ini biar belajar. Iya, terima kasih. Telah terbit buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul. Buku 100 Perguruan Tinggi Akreditasi Unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Di kanal inspirasi untuk vaksin, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi